Semoga kehadiran kita di rumah ini menjadi hujjah al-khairiyah bagi kita sebagai argumen kebaikan kita kelak di hari ditimbangnya amal-amal hamba ya di kiamat. Semoga kedatangan kita semua di sini menjadi pemberat amal kebajikan kita di hari kelak. Kita untuk malam ini kita materi selingan ya untuk sekadar menghilangkan kejenuhan saja supaya lebih santai dan semoga juga bisa menambah tambahan-tambahan ilmu yang lainnya. Kita ambil judul gerbang akhirat, ya, pintu gerbang akhirat. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, kita hidup di kehidupan ini mengalami fase-fase yang kita jalani. Ada yang sudah kita lewati, ada yang belum kita lewati. Fase yang sudah kita lewati adalah fase di alam barzakh, di alam rahim. Ini kita sudah alami semua. Walaupun kita tidak sadar dan tidak ingat bagaimana keadaan kita dulu ketika di rahim ibunda kita, namun saya yakin, semua yakin dan percaya bahwa kita pernah tinggal di rahim ibunda kita dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, "Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, tsumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuradu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Kami tempatkan bayi itu di rahim ibundanya ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ini berbeda-beda, 10 bulan, 11, dan kurang, bahkan ada yang 7 bulan sudah keluar. Berbeda-beda keadaan kita di rahim ibunda kita. Cukup tifla, kemudian kami keluarkan dia sebagai seorang bayi. Jadi bayi itu ada yang mati muda, sebelum sampai tua sudah meninggal. Tapi ada yang sampai tua bahkan sampai tidak lagi mengetahui apa yang dulu pernah diketahui. Itu usia ardhil umur, serendah-rendahnya umur. Itu masa-masa kepikunan. Jadi masa pikun itu disebutkan dalam Al-Quran, dia tidak lagi mengetahui apa yang pernah diketahui. Ini rekamannya hilang semua. Ketika itu sudah dicabut pena catatan takdirnya. Artinya kalau dia berbuat kebaikan tidak dicatat, kalau dia berbuat dosa tidak dicatat. Kalau sudah hilang akal sehatnya. Kita berlindung dari usia ini. Sebab ini ya rugi kalau kita pikir rugi ya. Kita ini hidup tapi tidak bisa menambah pahala. Ini kan rugi. Ya, kalau orang ternak buyuk sudah nggak bisa telur, akhir itu Pak ya. Makan saja rugi peternaknya. Ya, akhirnya dijual murah. Ya. Makanya insya Allah dengan keimanan semoga Allah lindungi. Sebab Allah menjaga orang-orang beriman. Dalilnya panjenengan apa semua? Yang disuratin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam seindah-indahnya bentuk. Kemudian tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada serendah-rendahnya umur pikun. Ya, pikun, seindah-indahnya umur pikun ya. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang terus bersambung. Sebab kalau pikun pahalanya putus. Kata Allah, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya pahala yang ajrun berjalan terus-menerus. Artinya selama dari usia kepikunan sehingga di hari tua-tuanya masih dapat pahala terus-menerus. Ini harapan kita. Tapi kalau mau tetap pikun ya itu bukan aib dan bukan hal yang tercela ya. Tapi harapan kita semoga sampai tua saja, sampai tidak pikun. Harapan kita ya. Para ulama itu sudah 90 tahun masih ngajar hadis, masih ngajar tafsir, masih punya hafalan-hafalan yang luar biasa. Ini karena sudah biasa di masa hidupnya ya seperti itu, sehingga insya Allah selamat dari ya kepikunan. Walaupun kalau menimpa kita itu bukan hal yang aib ya. Kalau orang tua kita bukan juga hal yang aib. Cuma tadi bahasa kita adalah kita rugi, kita hidup tapi tidak bisa mendatangkan pahala. Yaitu di alam pertama sudah kita lampaui. Kemudian kita menginjak fase yang kedua. Ini yang sekarang kita jalani. Kita akan membahas fase yang ketiga yang sebentar lagi akan kita
temui pasti itu insya Allah ya. Ada yang berani tidak memastikan? Pasti ya, karena al-maut pasti akan menghampiri kita. Itulah yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah itu alam transit perantara dunia dan akhirat, pembatas. Jadi pembatasnya alam barzah, maka dikatakan gerbangnya akhirat itu barzah. Karena di barzah itulah yang menjadi pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Tapi walaupun itu gerbang, tapi menjadi penentu. Menjadi penentu. Kalau kita aman di gerbang pertama ini, yang lainnya akan lebih mudah. Kalau kita nggak aman, ada masalah di gerbang ini, yang lainnya tambah berat. Itu alam barzah, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Rahman, marajal basraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, kami alirkan, kami temukan dua air yang berbeda. Yaltaqiyan, bertemu, air tawar sama air asin. Ya. Tapi bainahuma, di antara keduanya barzah, ada barzah yang menyekat, yang membatasi antara air tawar dan air asin, sehingga keduanya bertemu tapi nggak bercampur. Kenapa? Ada barzahnya. Pernah kan melihat air laut yang begitu ya? Sebutkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua air yang berbeda, tawar sama asin, kami yaltaqiyan bertemu. Tapi di antara keduanya ada barzah, sehingga satu dengan yang lain nggak saling melampaui. Itulah alam barzah, sama dengan barzah antara dunia dan alam akhirat. Tapi ini pintu gerbang, tapi menjadi penentu untuk melanjutkan gerbang-gerbang selanjutnya. Karena di akhirat, kalau suatu saat Utsman bin Affan, ya, ketika beliau menghadiri pengkuburan salah seorang sahabat yang meninggal, beliau pun menangis, ya, dengan tangisan yang membasahi jenggotnya. Orang Arab jenggotnya lebat-lebat, ya, membasahi, bukan cuma netes ya, air matanya. Jenggotnya yang lepas basah dengan air mata ketika beliau menghadiri pengkuburan di tanah kubur. Beliau menangis dengan tangisan yang sangat berat. Inilah Utsman bin Affan, ya, khalifah ketiga, khalifah Rasulullah SAW, seorang yang sudah dinas sebagai ahlul jannah, seorang yang malaikat saja malu kepada beliau. Malaikat saja malu. Pernah Rasulullah duduk dengan Abu Bakar dan Utsman dan Umar, kelihatan pahanya. Rasulullah kelihatan pahanya, terbuka paha beliau. Begitu ketuk pintu, Utsman yang datang, langsung beliau tutup pahanya. Kemudian ditegur oleh Rasul, tadi Anda tidak butuh ketika bersama kami, tapi ketika Utsman datang, jangan tutup pahanya. Kata beliau, bagaimana saya nggak malu? Malaikat saja sama Utsman malu, maka saya malu sama Utsman. Ya, di sini ada ya, paha itu tidak aurat. Tapi sebagian mengatakan paha laki-laki ya, kalau paha perempuan nggak ada khilaf, aurat semuanya. Ini laki-laki, paha laki-laki mengatakan tidak aurat, dalilnya ini. Rasulullah pernah terbuka pahanya, tiga Abu Bakar dan Umar, beliau nggak tutupi. Baru tutupi karena Utsman datang, itu pun karena malu, bukan karena tidak boleh ya. Sehingga para ulama mengatakan paha laki-laki itu tidak aurat. Kalau lutut jelas tidak aurat, sebab Rasulullah mengatakan tentang aurat itu sulah baina sulah ila rukbatain. Ya, yang namanya aurat bagi laki-laki itu baina sulah, antara sulah pusat dan lutut. Baina berarti masuk enggak? Ya, baina antara tangan ini dan tangan ini, tangan masuk enggak? Enggak, ya, di antaranya saja. Makanya kalau lutut itu tidak ada khilaf, itu bukan aurat. Kalau paha ada khilaf, mengatakan aurat, ini mengatakan tidak aurat, hadisnya ini sebagian mengatakan itu adalah aurat. Tapi yang sahihnya, yang paling kuat pendapatnya adalah paha bukan aurat bagi laki-laki, tapi sangat bagus kalau kita menutupinya. Itu pendapat yang aman ya, pendapat yang aman, sebagaimana Nabi juga ketika Utsman beliau menutupinya. Jadi nggak usah ekstrim-ekstrim dalam masalah ini ya, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama dan mereka bawa hadis semua ya. Ya, tapi tadi pendapat yang paling aman, paha bukan aurat, tapi alangkah bagusnya kita pun lebih sopan juga dalam segi huruf ya, di tengah-tengah manusia, kalau kita juga berusaha untuk menutup. Tapi kalau lutut jelas tidak aurat dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Nah,
Makanya ketika Utsman menangis, ditanya oleh sahabatnya, "Tadkuru al-jannata wan nar wa la tabki." Wahai Utsman, ketika disebut kepadamu surga dan neraka, kau tidak menangis. Ya, wa tabki hada, tapi kau menangis ketika hadir di pemakaman ini. Apa alasan beliau ketika disebut dengan surga dan neraka beliau tidak menangis, tapi ketika hadir di pemakaman beliau menangis? Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena aku telah mendengar Rasulullah bersabda bahwa innal qabra awal manzilin min manazilil akhirah. Beliau mengatakan sesungguhnya kuburan itu adalah awal manzil, tempat pertama yang antara gerbang-gerbang pintu akhirat. Ya, wa man yanja, barang siapa yang selamat di gerbang pertama ini, fama badahu aisar, maka selanjutnya dia akan mengalami kemudahan-kemudahan. Wa man lam yanju, siapa yang tidak selamat di gerbang pertama ini, fama badahu asyad, maka selanjutnya dia akan mengalami banyak kesulitan dan lebih mengerikan. Itulah yang membuat beliau menangis ketika melihat pemakaman. Artinya, amankah saya di gerbang pertama ini? Itulah para sahabat ya. Nanti kita akan jelaskan hadisnya yang lebih panjang lagi tentang kelanjutan hadis tersebut. Disebutkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bara bin Azib ini Bapak Ibu sebagai seorang ahli sebelum perang besarnya. Sebelum perang besarnya itu beliau datangi markas lawat sendiri, Pak. Biasa sudah biasa, beliau biasa mengatakan 10 orang itu sudah biasa. Jadi lawat 10 bandingnya 1/10 sudah biasa untuk ngedonkan lawan. Ini satu saja sudah bikin kacau, apalagi nanti semua gitu. Cuma ini dijadikan oleh Imam Samudra yang sudah meninggal dunia, semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya. Dijadikan dalil bolehnya bunuh diri. Pakai dalil ini buktinya ketika sebelum perang Bara bin Azib ini mendatangi lawan sendiri. Disebut oleh beliau dalil bolehnya bunuh diri. Nah, ini tentu tidak benar ya. Bara bin Azib itu siapa? Beliau itu ahli perang, biasa kalahkan 10 biasa dia. Maka dia nggak bunuh diri, dia nggak mati di situ. Lah kalau Bara bin Azib itu orangnya kurus, ya, bawa pedang nggak kuat, yang datang itu namanya bunuh diri. Ini orang kuat, orang hebat, 10 biasa ditangani sendiri. Ya, memang dia datang untuk ngacak-ngacak mental lawan, biar don lawannya. Kalau satu saja sudah bikin kacau, bagaimana nanti kalau semuanya? Jadi bukan bunuh diri, dan dia nggak mati di situ. Ya, bukan dalil bolehnya bunuh diri. Nah, ini kesalahan ya. Memang begitu ya, kadang dalil yang bukan untuk itu dipakai untuk itu. Ya, kalau orang nggak paham ya, bunuh diri berarti bunuh diri berarti ya, ini pendalilan yang salah ya, bukan bunuh diri. Bara bin Azib ini ahli main pedang, ahli perang luar biasa. Bara bin Azib berkata, kharajna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah rajul min al-ansar. Kata Bara, aku keluar bersama Nabi mengiringi jenazah laki-laki dari orang Ansar. Fantahaina ila qabr wa lam yulhad. Kami sudah sampai ke tanah kubur, tapi penggali kuburnya belum selesai. Lahatnya masih digali, belum selesai. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbil qiblah. Maka Rasulullah pun menunggu di sekitar kuburan sambil beliau duduk mengarah ke arah kiblat. Fajalasna haulahu, kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Ketika kami duduk bersama Nabi, seolah-olah di kepala kami ada burung. Ini mau bergerak. Karena kalau ada burung tak terbang, dia menunjukkan situasi yang tegang, yang mencengang ya, karena di alam kubur. Ya, itulah para sahabat kalau takziah. Sama dengan kita kalau takziah ke kuburan, kami sendiri ada mutu, ngobrol-ngobrol, itu gimana ini? Sama sekali tidak ada ya bisa mengambil pelajaran ya. Tapi mereka begitu kalau takziah. Makanya disunahkan tuh kalau ngiringi di belakang jenazah ya, bukan di depan jenazah, di belakang keranda. Dia tidak ada dikir apapun, nggak ada la ilaha illallah, nggak ada dikir apapun. Supaya apa? Betul-betul kita ya menghadirkan bahwa saat ini kita di belakang jenazah, kita antar saudara kita masukkan dalam keranda. Suatu saat kita yang akan dimasukkan keranda. Ketika kita masukkan ke liang lahat, suatu saat kita yang ganti akan dimasukkan
Jadi itu iktibarnya, pelajarannya kenapa disunahkan di belakang jenazah, supaya perjalanan dia sampai ke kubur itu orang yang takziah di situ bisa mengambil pelajaran tentang jenazah. Nah, makanya sahabat pada tegang bersama Nabi SAW di sekitar kuburan. Nah, kemudian wabiyadihi, di tangan beliau udun yang kutu fil ard. Beliau pegang tongkat yang dia cocok-cocokkan ke tanah. Ini boleh kalau takziah buat tongkat ya. Wajala yang dulu ila samai wa yang dulu ila ard. Kadang Nabi arahkan ke langit pandangannya, kadang arahkan ke bawah ke bumi. Wajala yarfa'u basarahu wa yaquduhu. Dia angkat pandangannya ke depan atau ke atas, kadang beliau angkat pandangannya ke bawah. Ta'atan selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau berkata, Istaidu billah min adabil kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Salatan, maratan atau salatan. Beliau maratain atau salatan. Beliau ulang 2 sampai 3 kali. Istaidu billah min adabil kubur. Istaidu billah min adabil kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Diulang sampai 3 kali. Kemudian dia langsung berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur, salatan, 3 kali. Jadi kalau minta jannah, minta selamat itu ulangi 3 kali. Ini sunahnya. Sebab disebutkan dalam riwayat, kalau seorang hamba minta kepada Allah surga 3 kali, maka surga berkata, ya Allah masukkan dia kepadaku. Ketika seorang berlindung kepada neraka 3 kali, neraka berkata, ya Allah jauhkan dia dariku. Makanya 3 kali. Makanya kadang kita mendengar para dai kalau berdoa waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, itu tidak salah. Ya. Diulang 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ulang. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar 3 kali. Ya. Ini Nabi mengulangi 3 kali. Berlindung dari adab kubur 3 kali. Ya, nah. Beliau membaca ta'awudz dari adab kubur 3 kali. Kemudian beliau berkata, beliau cerita sambil menunggu tanah yang digali. Innal abdal mu'min. Beliau ceritakan dulu kisahnya jenazahnya orang beriman, perjalanan kematiannya. Sesungguhnya hamba yang beriman itu idza kana fi qita'i minad dunya, ketika dia terlepas dari kehidupan dunia, menghadapi kematiannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iqbali min al-akhirah, dan menuju ke alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama', maka sebelum matinya akan turun kepada si mayit mukmin itu malaikat dari langit. Itu bukan malakul maut ya, malaikat yang lain. Sifatnya kata Nabi, baitul wujuh, wajahnya sangatlah putih malaikat tersebut. Wa kana ka'anna wujuhahum asyam, wajah-wajah mereka seperti putihnya sinar matahari. Malaikat-malaikat yang berwajah putih. Ma'hum kafanun min aqfalil jannah, bersama mereka kain kafan dari kain kafan jannah. Sudah disiapkan kain kafannya dari jannah. Wa khulutun min khulutil jannah, dan minyak wangi jannah yang sangat harum baunya. Hatta yajlisu min numadal basar, kemudian malaikat itu duduk sepanjang mata memandang di dekat mayit tersebut. Tsumma yaji'u malakul maut, baru setelah itu datanglah kepadanya malakul maut. Jadi malaikat pencabut nyawa itu namanya malakul maut, bukan Israfil atau Israel ya. Itu riwayatnya Israiliyat. Yang sahih adalah malakul maut, karena itu yang disebutkan dalam ayat dan hadis ini. Dalam ayat Allah mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah kepada para malaikat yang diwakilkan untuk mencabut arwah malakul maut, ya, untuk mengatakan keluarlah roh kamu, hari ini kau dikembalikan kepada Tuhan. Jadi namanya malakul maut. Nah, di saat itulah kita nanti semua akan bisa melihatnya. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita itu akan bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya di 3 keadaan. Tapi kita berharap di 2 saja, yang 3 nggak usah. Pertama, ketika meninggal menghadapi kematian, kita akan bisa melihat malakul maut. Sekaligus melihatnya kita malakul maut itu tertutup pintu tobat. Makanya kalau sakit sebelum ketemu malakul maut, hendaklah diingatkan dengan taubat dulu. Sebab pintu taubat masih terbuka. Ya, selagi belum melihat malakul maut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di alam kubur nanti malaikat muka dan nakir. Yang ketiga di neraka. Kita yang ketiga nggak usah, supaya tidak masuk neraka. Kalau mau lihat harus masuk jahanam. Jangan sampai ya, sebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jangan sampai masuk neraka. Kenapa? Bahan bakarnya itu manusia dan batu loh. Kenapa? Di dalamnya ada malaikat syidad, sadis dan bengis. Itu sifat-sifatnya. Nah, kita akan melihat kalau masuk sana. Maka yang ketiga, tidak usah, kita nggak usah ingin kenalan dengan malaikat ini, ya, nggak usah. Malaikat itu kata Nabi nggak pernah senyum selama-lamanya, kecuali sekali aja senyumnya kepada Nabi tatkala Mi'raj saja. Setelah itu nggak pernah senyum selama-lamanya. Bayangin ya, sadis, ghiladun syidad, sadis dan bengis. Ini sadis sudah bengis. Ya kan ya, ini nggak familiar, nggak sopan santun. Ya. Gak kayak orang Jawa. Nggak mungkin gitu Pak, terpaksa kalau campur jenengan gitu. Malaikatnya itu orang Jawa itu. Malaikatnya itu nggak punya hawa nafsu ya. Kalau punya hawa nafsu kasihan. Iba itu punya hawa nafsu sebagaimana kita. Malaikat nggak punya hawa nafsu. Malaikat itu punya akal, nggak punya hawa nafsu. Makanya nggak pernah maksiat. Ya, manusia punya akal, punya hawa nafsu, ya kan? Makanya sering maksiat. Hewan punya hawa nafsu, nggak punya akal. Hewan kan? Hewan itu punya hawa nafsu, nggak punya akal. Makanya ayam jantan ketika sudah hajatnya ingin ya ada babos itu dikawini, nggak peduli ada orang. Jaran itu kuda itu kemana-mana nggak pakai celana, nggak malu karena nggak punya akal, tapi punya nafsu. Manusia ya, kalau punya nafsu dia bisa akal lebih dari malaikat. Ya, sebab dia kasih nafsu, tapi dia bisa menjaga hawa nafsunya melebihi malaikat tingkatannya. Tapi kalau manusia dikasih akal, gak bisa menggunakan akal yang lebih indah daripada hewan, ya kan? Bal, abal, bahkan lebih rendah daripada hewan-hewan ternak. Ya, ketika sudah punya akal, jadi akalnya gak bisa digunakan. Hewan saja pun gak punya akal, kadang dengan insting atau naluri mungkin kalau ada itu bisa menyelamatkan dirinya kan? Itu bapak punya kambing, kasih apa itu daun rumput, tengah dikasih ganja, selipkan ganja gitu. Nanti ketika mau ganjil dimbembek gitu, bahaya nih teler di samping. Saya makan ini aja rumput. Ini ganjanya saya nggak makan. Ini kambing saja nggak mau makan ganja. Ini diambus gitu, ini membuat teler ini. Saya nggak makan ini. Rumputnya oke, tapi ini saya nggak mau. Manusia sudah tahu ganja bikin teler, masih diembat. Lebih parah kan daripada hewan. Ya itu punya ayam, kasih jagung campur sabu-sabu, kasihkan jagung campur sabu-sabu. Nanti jagungnya dipatok, sabu-sabunya enggak ngerti, ini bikin kalian juga. Di manusia nanti sabu-sabu buat rusak akalnya, disikat juga. Maka lebih hina daripada hewan ketika akalnya tidak digunakan semestinya. Tapi lebih mulia dari malaikat ketika hawa nafsunya bisa dia kena. Ya, itulah keberadaan manusia. Makanya manusia suruh sujud sama Adam ya, malaikat suruh sujud sama Adam. Kita lanjutkan hadisnya. Maka setelah malaikat duduk, maka datanglah kepadanya malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, duduk di depan kepalanya. Ya, fayaqul, malaikat maut berkata, ya Tuhan nafsul thayyibah. Dalam yang lain, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai hawa nafsu atau wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Perkataannya malakul maut ini. Ukhruji ila magfirati minallah wa ridwani. Keluarlah kau wahai roh yang tenang dan jiwa yang baik menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Jadi sudah dikasih kabar gembira sama malaikat. Kemudian fatakhruju tasilu kama tasilu kibr min fi syaqai. Maka keluarlah roh itu sebagaimana aliran air yang keluar dari tempat wadah air. Ini mancung dulu, gampang, mudah gitu. Karena rohnya sudah diberi kabar kebaikan, sehingga langsung pasrah saja mendengar itu. Maka keluarnya roh sebagaimana air yang mengalir dari wadah yang ke bawah. Ini cepat, ya, mudah, ya. Terjun dengan mudah arwahnya orang beriman ketika diambil malakul maut, karena sudah dikasih tahu kabar gembira yang akan didapatkan dari roh tersebut. Nah, kemudian setelah itu dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat khuruquhu, tatkala keluar rohnya, ya, shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal, maka langsung malaikat yang ada di langit dan di bumi mendoakan kebaikan kepada arwah tersebut.
Wa kullu malakun fis sama, dan semua malaikat yang di langit. Ya, bayangkan malaikat yang ada di langit itu jumlahnya berapa? Yang satu ada 7 langit lapisan, satu langit ada malaikat, 2 langit terus sampai 7 lapis. Malaikat semua ada. Disebutkan dalam riwayat, tidaklah satu jengkal jari kecuali di sana ada malaikat yang bersujud. Satu jengkal jari, bayangkan. Jaraknya cuma satu jengkal jari, malaikat sujud itu di atas langit pertama, langit kedua sampai 7. Langit lebih besar daripada bumi. Betapa banyaknya, makanya Allah mengatakan wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia. Malaikat tidak ada yang tahu. Nah, itu semua malaikat-malaikat di langit mendoakan kebaikan pada roh tadi. Nah, kemudian kata beliau, futihat lahu abwaabas sama, dibukakanlah pintu-pintu langit. Ya, karena mau dibawa ke atas rohnya, terbang ke atas. Wa futihat lahu abwaabas sama, kemudian laisa min ahli babi illa wa hum yad'ullaha ayyuraja bi ruhihi min kibalihim. Maka tidaklah pintu langit yang menjaga malaikat kecuali mereka semua mendoakan kebaikan, ya, roh tersebut ketika untuk diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju minna ka'adna ka'jaybin nafkhatin nisa. Keluarnya roh itu ketika dibawa ke langit baunya seperti minyak kasturi, ya, yang didapatkan, ya, dari bumi ketika diangkat mengeluarkan bau rohnya tadi seperti bau minyak kasturi yang sangat wangi. Kemudian faisadu biha ila yamurrun, maka dibawa ke langit, naik terus gitu ya, dan tidaklah melewati di satu malaikat yang dilewati oleh roh itu. Maka malaikat berkata, mahadar roh at-tayyib, ini roh siapa yang baunya wangi seperti ini? Fayaqulun, maka dijawab oleh malaikat yang membawa roh tadi, Fulan ibn Fulan, disebut namanya dia dan nama orang tuanya ketika di dunia, dia dipanggil dengan namanya Fulan bin Fulan, sebut namanya. Roh siapa ini yang baunya sangat wangi? Fulan bin Fulan, bi asani asma'ihi allati kanu yasma'una biha di dunia, disebut namanya dengan nama bapaknya tatkala dia dipanggil dengan nama-nama yang baik ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, maka sampailah ke langit dunia. Sama itu langit yang pertama. Kemudian minta dibukakan langit itu pintunya, maka fayuftahu lahum, maka dibukakan baginya pintu tersebut, dari pintu 1, pintu 2 terus sampai berakhir di pintu atau langit yang terakhir, itu langit yang ke-7. Dihadapkan roh itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dihadapkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ridho tadi, maka Allah mengatakan uktubu kitab abdi fi iliyyin, tulislah catatan hambaku ini di iliyyin, tempat yang sangat tinggi. Wa uiduhu ilal ard, dan setelah itu kembalikan dia ke bumi, kembalikan ke jasadnya tadi. Ya, setelah dijabatkan dari Allah rekomendasi tadi, disuruh dikembalikan ke bumi. Kata Allah, fa inni minha khalaqtuhum wa fiyya u'iduhum wa minha ukhrijuhum. Karena dari tanah aku ciptakan mereka, kepada tanah aku kembalikan kepada mereka, dari tanah pula aku keluarkan dia di kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di akhirat. Dikembalikan lagi ke asalnya, ke tanah, dipertemukan kepada jasadnya. Qala fayuraddu ilal ardi, maka dikembalikan roh tadi ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadi, maka dipertemukan lagi dengan jasadnya. Nah, makanya dalam hadis ketika para taji itu pulang, si mayit ini sudah mendengar derapan langkah kaki orang-orang yang pulang meninggalkan kuburannya. Itu sudah dikembalikan. Makanya mendengar, ya, terompahnya orang yang pulang meninggalkan kuburannya itu dia mendengar, ya, dia mendengar karena sudah dikembalikan lagi arwahnya bersama dirinya, sehingga dia dapatkan nikmat kubur dengan roh dan jasadnya. Kalau jasad sudah habis dimakan binatang bumi, maka dia tinggal merasakan nikmat kubur rohnya saja. Ya. Roh itu kalau diumpamakan, kata Ibnu Utsaimin, kalau penjaringan mimpi itu, penjaringan mimpi sedang makan-makan gitu ya, itu rohnya. Ya, sedang jasadnya dengan tidur di rumah, tapi dengan makan-makan gimana, pokoknya mimpi lah. Jadi dia merasakan kenikmatan rohnya ketika jasadnya sudah habis. Nah, tapi sebelum habis maka dia merasakan nikmat kubur jasad dan rohnya. Kemudian kata beliau,
fa innahu yasma'u hafqani ali ashabi, maka dia mendengar ya derap langkah sendal para sahabat ida wallau in anhu mudbiri, ketika mereka sudah meninggalkan kuburan tersebut. Setelah ditinggalkan para pentakziah semuanya, fayatihi malakani syadidan, ya maka didatangilah dia dua malaikat yang syadid. Nah, lagi-lagi nih malaikat yang kedua yang kita akan lihat itu malaikat yang syadid. Enggak peduli orang beriman atau orang kafir, tetap malaikatnya syadid sebab sebagai ujian. Ya, tapi nanti insyaallah Allah akan menolong orang beriman. Maka duduknya dia, datangnya dia, fayajlisanihi, maka langsung dua malaikat itu mendudukkan mayit tadi. Fayaqulanilah, keduanya bertanya kepada mayit tadi, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu, dia menjawab, Rabbi Allah. Dia menjawab, Rabbi Allah. Kemudian ditanya lagi, man dinuka, ma dinuka, apa agamamu? Dia mengatakan dini al-Islam. Fayaqulani, ditanya yang ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus untukmu? Dalam riwayat yang lain, ma ilmuka bi hadzal rajul, apa yang kau ilmui tentang laki-laki ini? Ini maksud Nabi kita yang mulia. Ketika dia beriman, walaupun tidak bisa, belum pernah melihat Nabi, maka dia akan menjawab dengan lantang. Maka ditanya oleh malaikat, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus padamu di dunia dulu? Maka fayaqul, dia berkata, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulanilah, maka malaikat berkata lagi kepadanya, ma amaluk, apa amalmu? Tanya juga amalnya. Fayaqul, dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku telah membaca kitab Allah. Fa amantu, aku beriman dengannya. Fa saddaqtu, aku membenarkannya. Wa hiya akhiru fitnatin turadu al mu'min, itulah akhir ujian orang mukmin yang dipaparkan di alam kubur. Kalau bisa menjawab itu sudah selesai, sudah ujiannya, dia mumtaz, dia lulus. Ya, setelah lulus dia, kata beliau, padahal Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Asalnya Bapak Ibu kita nggak bisa jawab, asalnya nggak bisa jawab. Andai kata Allah Ta'ala tidak menolong kita dan melancarkan lisan kita, nggak bisa menjawab. Bisa digambarkan kan Bapak Ibu ya, di alam kubur sendiri ketemu makhluk yang nggak pernah kita lihat, wajahnya hitam kebiru-biruan, membawa palu, menanya kita dalam keadaan tidak ada rasa familiar sama sekali, syadid, kejam. Kira-kira bisa jawab tidak? Baru melihat saja inginnya lari kan gitu, secara logika ini. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan, mengokohkan lisan-lisan orang beriman di kehidupan dunia ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan di alam barzah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu kata Allah kita. Kalau nggak bisa. Jangankan ditanya malaikat, kita ditanya sama polisi saja, kalau pasti kalau kata polisi melihat primosi sama melihat dulu apa gitu ya, sudah tegang kita, sudah bergetar, nggak bisa jawab ya. Kita bicara sendiri lantang, ketika bicara di depan audien lupa semua. Karena itu hafal banget begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, blank semua, hilang semua. Itu depan manusia saja, apalagi di depan malaikat, mau jawab gimana? Kita yang mungkin pernah bicara di depan orang, menjadi dai, mau ceramah kan, waktu latihan di rumah bahasanya bagus, lutut bagus, itu ya hafal semua dalil-dalil. Begitu sudah malam mimbar, innalhamdulillah, mulai semua Al-Fatihah aja Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan, dia tetap salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tegak ya. Sampai ada di kampung saya orang bukan dai, bukan ustadz, disuruh ceramah Idul Fitri. Memang videonya kurang ajar ya. Ada banyak ustadz di sana, malah suruh ceramah orang yang bukan ustadz. Akhirnya ceramah dia. Begitu sebelum ceramah kan sholat dulu kan Pak ya. Kan kalau itu kan sholat dulu. Langsung baca Sabbi Kismah, tidak baca Fatihah. Subhanallah, Sabbi Kismah.
sampai selesai Pak. Al-Fatihah lali. Mungkin tidur nanti bacanya sabbihisma. Allah Akbar, sabbihisma. Al-Fatihahnya yang dibaca. Itu saja tegang, apalagi di hadapan malaikat seperti ini. Makanya iman itulah yang akan berpengaruh pada lisan kita dan di alam barzah. Selagi kita kuat iman kita, kokohkan iman kita, maka lisan kita akan kokoh dan lantang menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Dan itu tidak lama lagi kan? Sebentar, ya kan? Sebentar ya. Kalau batas yang sebutkan Nabi berapa? 60 sampai 70 ya. Akmaru ummati baina sitin ila sab'in. Wa qalu umman yajudu dzalik. Umur umatku berkisar 60 sampai 70. Ada yang lebih sedikit ya. Bahkan ada yang sebelum 60 sudah meninggal. Sebentar kan kalau sekarang yang berkata 53 tinggal 7 tahun kuotanya. Itu kalau genap. Kalau sudah sering masuk angin, sering kerkes ini lama ini. Ya nggak lama kan. Maka persiapkan Bapak Ibu ya. Harus persiapkan sejak hari ini, nggak boleh santai-santai. Kita sudah antrian menuju di yang lain. Jangan merasa masih panjang usianya, sudah dekat usia kita. Iya, nggak selesai nih Pak ya. Ini baru orang perjalanan arwahnya orang soleh. Saya lanjutkan sampai selesai, nanti orang kafir mungkin pekan depan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membacakan yang tadi, fayunadi munadi. Maka setelah dia menjawab dengan jawaban benar tadi, maka ada seruan fis sama dari langit. Orang yang menyeru mengatakan an sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku. Jawabannya, ini jawabannya, nilainya benar ya, ujiannya lulus. Fafrishuhu minal jannah, maka bentangkan permadani dari surga. Itu langsung dikontan sama Allah di alam kubur ya, langsung dibentangkan permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, kasih baju dari jannah, langsung dipakaikan dengan pakaian surga. Subhanallah ya. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka pintu yang tembus ke surga. Di alam barzahnya tadi dibuka pintu ke surga, jadi tembus baunya surga. Sampai di situ tidak. Fayati min ruhiha wa tayyibiha, maka tembus baunya surga dan wanginya. Wa yufsahu lahu fi qabri maddal basar, kemudian kuburnya diluaskan sepanjang mata memandang. Jadi kuburan yang kita lihat sedikit cuma 2 meter itu, hakikatnya orang beriman radhatun min riyadil jannah, kata Nabi, seperti taman di antara taman-taman surga, sepanjang luas mata memandang besarnya kuburan orang beriman. Sampai di situ belum. Fayatihi, datang kepadanya Anisa, seorang yang sangat indah, parasnya, baunya sangat wangi. Mayat ini terheran-heran dan berkata, ma'anta, siapa kamu? Saya belum pernah melihat orang yang sewangi kamu dan seindah kamu, wajahmu penuh dengan wajah kebaikan. Dia mengatakan, ana amaluka saleh, saya adalah amal soleh kamu dulu. Ini yang saya katakan tadi. Amal soleh dikonkretkan dalam bentuk manusia yang indah, wangi, menemani dia sampai hari kiamat. Bayangkan ya. Jadi tenang saja, nggak usah risau. Kalau kita punya iman, punya amal, insya Allah akan ada teman kita, Bapak Ibu. Teman kita ya, amal sholat kita sendiri, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, ya. Dan semua amal sholat yang kita lakukan, selagi diterima dan ikhlas, maka pasti akan menemani kita di alam kubur. Sampai di situ belum. Setiap pagi dan sore ditunjukkan tempat duduknya di surga. Sehingga si Mary mengatakan, anjli sya'iyah Allah, segerakanlah kiamat, karena sudah nggak sabar lagi ingin masuk ke surga yang tiap pagi dan sore ditunjukkan tempat duduknya di surga. Selesailah sudah perjalanan arwah orang yang beriman dengan segala kenikmatannya, dan perjalanan orang kafir atau orang fasik, mohon maaf, tidak bisa selesai pada malam ini. Ini sangat bagus untuk kita ketahui bagaimana ngerinya, agar kita tidak terjatuh ke dalam kefasikan dan kafiran, karena Rasulullah mengkabarkan bagaimana dahsyatnya perjalanan roh orang kafir sampai dia nanti di alam kubur mendapatkan hal yang sangat mengerikan, dan nanti di alam-alam selanjutnya akan lebih dahsyat lagi mengerikannya. Untuk itu kita subuhkan sampai di sini. Semoga sedikit ini bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi khususnya dan teman-teman dan bapak-bapak pada umumnya. Semoga kita setelah mendengar ini menjadi tambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan semakin tambah semangat untuk beramal soleh
untuk menjadikan bekal kita dalam menghadapi alam barjah yang sebentar lagi pasti kita akan mengalaminya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.